Maria, lalu ada Mentari, lalu ada Kiki, namun Kiki berhalangan hadir karena sedang ada kegiatan ibadah. Lalu ada Feling dan juga Mentari. Baik, saya akan membacakan materi. Perkenalan saya Biar Accounting merupakan software akuntansi yang mudah digunakan, sehingga bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dapat menggunakan software ini dengan baik. Tidak seperti pada sistem pencatatan akuntansi manual yang dimana setiap transaksi dicatat ke dalam jurnal umum berdasarkan formulir transaksi seperti faktur penjualan, faktur pembelian, dan lainnya. Dalam Daya Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengikuti formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu bekerja mengetahui cara membuat jurnalnya. Setiap kali Anda mencatat transaksi, jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan mensuduki, dan laporan keuangan secara otomatis. Yang pertama ada gaya operasional, yaitu pada permusikan. Tanggal 4 Januari 2016, bayar pemasangan itu transfer sebesar Rp250.000 kepada Siti Trinegar secara tunai melalui kas. Untuk mencatat transaksi di atas, akan modulkan daftar keluar. Lalu klik kas dan bank, klik kas keluar, input nama vendor. Jika belum ada langsung dibuat saldo. Cara tambah, input kode akun cara dan klik kode seperti akun, input mulai, klik rekam. Next. Pembayaran piutang sebagian. Tanggal 5 Januari 2016 diterima pembayaran dari PT Megantara atas piutang yang lalu sebesar Rp750.000 secara tunai melalui kas atas faktur INCSR 001. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul penjualan pada pembayaran piutang. Klik modul penjualan, klik pembayaran piutang usaha, tentukan akun kas, input nama perusahaan, sesuaikan tanggal transaksi, input no invoice atau double klik no invoice, input jumlah dibayar, klik pada sebesar, klik rekam. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mentari. Penjualan kredit dengan uang muka. Tanggal 7 Januari 2016 dijual secara kredit kepada PT Bayu Segara sekaligus dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp100.000 dengan rincian sebagai berikut. Catatan harga jual belum termasuk PPN 10%. Untuk mencatat transaksi di atas, gunakan modul penjualan dengan cara sebagai berikut. Klik modul penjualan, pilih uang muka penjualan, dan klik tambah data, masukkan data uang muka pada form uang muka penjualan, klik rekam bila sudah selesai. Lalu pilih fungsi invoice penjualan, lalu klik tambah data, input nama pelanggan, klik tanda di sebelahnya, sesuaikan tanggal transaksi, input nama barang, input jumlah dan harganya, input nilai uang muka di kolom uang muka, lalu klik rekam. Selanjutnya, pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Tanggal 11 Januari 2016 dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT Lancar Jaya dengan rincian sebagai berikut. Atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar Rp100.000. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul pembelian, lalu input pembelian. Klik penerimaan barang, klik tambah data, input nama pemasok, lalu sesuaikan tanggal transaksi, lalu input nama barang dengan double klik nomor barang, lalu input jumlah dan harga, input biaya pengiriman, dan klik rekam.
Silakan lanjutnya. Transaksi nomor 5. Selanjutnya dibacakan oleh Sally. 5. Biaya operasional, kebersihan dan keamanan. Yang pertama, tanggal 12 Januari 2016 dibayar secara tunai melalui kas sebesar 51.000 untuk biaya kebersihan dan keamanan. Kedua, untuk mencatat transaksi di atas gunakan modul kas dan bank dengan prosedur sebagai berikut. Selanjutnya klik kas dan bank, pilih kas, keluar, klik tambah data. Berikutnya, tentukan akun kas yang digunakan. Berikutnya, sesuaikan tanggal transaksi. Berikutnya, input kode atau nama akun atau double klik kode. Jika belum ada, bisa buat akun barunya. Berikutnya, setelah kode akun dibuat, klik OK. Berikutnya, input nilainya. Berikutnya, klik terekam jika sudah selesai. 6. Pembayaran hutang dengan diskon tambahan. Yang pertama, tanggal 14 Januari 2016 dibayar hutang kepada PT Riung Jaya sebesar 1.250 secara tunai. PT Riung Jaya memberikan tambahan diskon sebesar 275.000. Yang berikutnya, untuk mencatat transaksi di atas, gunakan modul pembelian fungsi pembayaran hutang dengan prosedur sebagai berikut. Berikutnya, klik modul pembelian, pilih fungsi pembayaran hutang usaha, klik tambah daftar. Berikutnya, tentukan akun kas yang digunakan. Berikutnya, input penerima. Berikutnya, sesuaikan tanggal transaksi. Berikutnya, input invoice dan kurung double klik invoice. Berikutnya, input diskon, input jumlah yang dibayar. Berikutnya, klik pada besar. Berikutnya, klik terekam. Penjualan tunai melalui Salesforce. Tanggal 20 Januari 2016 dijual secara tunai kepada UD Rahayu sejumlah barang dengan PPN 10% melalui Salesforce. Uang disetor ke kas dengan rincian sebagai berikut. Kode barang. Untuk mencatat transaksi di atas, gunakan modul penjualan dengan cara sebagai berikut. Klik modul penjualan, klik invoice penjualan dan klik tambah data. Berikutnya, input nama pelanggan. Berikutnya, sesuaikan tanggal transaksi. Berikutnya, jenis tunai. Berikutnya, input nama barang dan kurung double klik. Yang berikutnya, klik terekam. Pembayaran hutang dengan giro mundur. Pertama, pada tanggal 21 Januari 2016 dibayar hutang kepada PT Sinar Elektro sebesar 4.725.000 melalui giro dengan nomor giro DG 00011 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2016. Yang kedua, untuk mencatat transaksi di atas, gunakan modul pembelian pembayaran hutang usaha dengan prosedur sebagai berikut. Yang berikutnya, klik modul pembelian, klik pembayaran hutang, dan klik tambah data. Berikutnya, tentukan akun kas yang digunakan. Yang berikutnya, tentukan penerimaan. Berikutnya, sesuaikan tanggal transaksi. Berikutnya, tulis giro. Berikutnya, input nomor invoice dan kurung double klik invoice. Berikutnya, input jumlah yang dibayar. Berikutnya, klik rekam. Selanjutnya dibacakan oleh Nuraini. Itu next dulu. Kemudian masukkan input nomor giro, sesuaikan tanggal jatuh tempo, kemudian klik OK. Yang ke-9, transaksi kas ke bank tanggal 25 Januari 2016
kas ke bank sebesar 1.880.000. Kemudian prosedur input transaksi transfer kas ke bank adalah sebagai berikut. Klik modul kas dan bank, kemudian klik transfer kas, kemudian tentukan dari kas dan tentukan ke bank, sesuaikan tanggal transaksi, kemudian input nilai transfernya dan klik rekam. 10. Pencairan giro keluar. Tanggal 28 Januari 2016 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2016. Untuk mencatat transaksi di atas, gunakan modul kas dan bank. Fungsi daftar giro keluar dengan prosedur sebagai berikut. Klik kas dan bank, pilih fungsi daftar giro keluar, kemudian klik giro cair sehingga dilakukan form pembayaran hutang kembali, kemudian klik rekam. 11. Penyesuaian barang rusak di gudang. Tanggal 29 Januari 2016 ditemukan 1 unit TV dalam keadaan rusak, dialokasikan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Input transaksi penyesuaian barang rusak di gudang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Klik persediaan, pilih fungsi klik pemakaian penyesuaian barang, kemudian klik tambah data, kemudian input nama barang atau double klik kode barang, kemudian tentukan jumlah barang harus negatif, masukkan akunnya, kerusakan dan kegagalan materi, kemudian klik rekam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.